Dan Ninoy hanya diberikan 2 baju dan 2 celana dalam untuk ditukar-tukar aja udah gitu kalau kotor. Cincin kawinnya serta kacamata bacanya itu juga dirampas dan dikembalikan ke keluarganya tanpa penjelasan apapun. Tapi hukuman ini nggak pernah kejadian dan bahkan sejalannya waktu dia itu diberikan hak untuk yang namanya berdemokrasi. Dan pada usianya yang ke-27 di tahun 1959 dia itu berhasil jadi wakil gubernur termuda. Sedangkan di luar pesawat itu udah ada lebih dari 1.000 pasukan bersenjata yang disiapkan sama Ferdinand Marcos untuk bisa mengamankan kedatangan Ninoy agar tidak terjadi apa-apa saat pendaratan dan kedatangan Ninoy. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue pengen bahas kasus yang sebenarnya udah lama banget dari dulu gue pengen bahas. Salah satu kejadian politik yang menurut gue menarik banget untuk dibahas. Jadi gue ikutin mungkin udah dari gue SMP mungkin ya, SMP-an kali ya. Ya udah gue ikutin, terus gue nonton juga videonya dan menurut gue ini salah satu kejadian yang menarik dan mirip-mirip lah sama penghilangan aktivis dan segala macam yang terjadi di Indonesia. Ini adalah kasusnya Benigno Aquino Junior atau biasa dikenal dengan Ninoy Aquino gitu ya. Dan ini menarik banget dan menggambarkan seberapa kuatnya rezim-rezim pada masa itu di Filipina khususnya. Bukan di Indonesia, bukan. Di Filipina. Jadi kita akan bahas soal Benigno Aquino yang pas pulang ke Filipina berakhir di airport setelah turun dari pesawat. Gokil. Kita akan bahas. Sebelum itu like, share, dan subscribe pastinya. Nyalain loncengnya biar gue tuh kalau ngupload kalian tahu. Dan pastiin juga kalian bisa join membership kalau misalnya kalian mau support lebih jauh. Kalau enggak juga tidak apa-apa, tidak masalah. Instagram gue ada di @rivaldosantosa, gue di Twitter ada di Instagram. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik. And let's begin the case guys. Benigno Aquino Junior alias Ninoy Aquino biasanya dipanggilnya. Lahir pada tanggal 27 November 1932 di Concepcion, Tarlac, Filipina. Dia adalah anak kedua dari pasangan Aquino senior. Dari kecil dia udah suka banget yang namanya ngomong. Dia juga dekat dengan politik bisa dibilang. Lalu bahkan dia sering bikin pidato ya dan frase-frase di depan keluarganya saat saudara-saudaranya misal lagi ngumpul ke rumahnya. Nah dia sering tuh yang namanya pidato-pidato kebangsaan gitu ceritanya. Zaman-zaman masih kecil. Tapi walaupun dia suka ngomong dan juga berpidato sedari kecil, Nino ini bukan anak yang suka dengan bangku sekolah. Jadi dia bahkan tuh pindah-pindah sekolah pas dia lagi SD. Dan bahkan di tengah-tengah pendidikannya setelah kuliah hukum di Filipina, dia itu memutuskan untuk keluar dari kuliahnya untuk ngejar passionnya di bidang jurnalistik. Lalu pada tahun 1954 baru dia itu menikah dengan seorang wanita yang berasal dari keluarga juragan tanah juga di Tarlac. Lalu karir politik, jurnalistik, dan bernegaranya pun juga mulai bersinar pada usianya yang ke-17 pada saat tahun 1950. Dia itu menjadi koresponden termuda di Perang Korea untuk nulis di media Manila Times pada saat itu. Bahkan untuk tugas tersebut dia itu mendapatkan Philippine Legion of Honor dari Presiden ke-6-nya Filipina bernama Elpidio Quirino. Dan pada tugas liputannya tersebut itu juga lah dia itu melihat bagaimana kekurangan dari sebuah paham komunisme totalitarian yang Korea Utara dan juga bagaimana tahap terakhir dari kolonialisme Prancis di Asia. Jadi dia memperlihatkan kekurangan-kekurangan tersebut. Dan karirnya akhirnya terus berlanjut saat 1994 dia itu kembali ke Filipina dan juga menikah tadi kan dan langsung juga ditunjuk untuk menjadi utusan pribadi untuk Louis Taruk yang ditunjuk langsung oleh Presiden ke-7 Filipina pada saat itu yaitu Ramon Magsaysay untuk ngurusin soal penyerahan dan segala macamnya. Dan pada tugas tersebut pun dia mendapatkan gelar yang sama yaitu Philippine Legion of Honor lagi. Jadi dari masa ke masa, dari presiden ke presiden dia tuh udah mendapatkan yang namanya sebuah atensi dari para presiden juga dengan sekaligus penghargaan. Nah setelah itulah dia akhirnya terjun ke dunia politik yang lebih dalam. Kalau tadinya cuma nulis-nulis gitu kan untuk media lalu jadi utusan pribadi, kali ini dia benar-benar langsung terjun ke lapangan. Dimana dia itu jadi wali kota untuk kota kelahirannya di Concepcion dan jadi wali kota termuda pada usianya yang ke-22. Dan pada usianya yang ke-27 di tahun 1959 dia itu berhasil jadi wakil gubernur termuda. Dan juga bahkan jadi gubernur termuda juga pada tahun 1961 saat gubernurnya pada saat itu mengundurkan diri yang otomatis wakil gubernurnya akan naik jabatan yaitu adalah si Ninoy Aquino. Ini akhirnya menjadi gubernur pada saat itu dan termuda.
Sampai akhirnya dia berhasil juga terpilih dan ngedapetin bangku di parlemen alias senat di tahun 1967 dan jadi anggota senat termuda juga di umurnya yang ke-35. Gila, udah jadi senator dan jadi satu-satunya anggota partai liberal yang ngedapetin bangku di senat yang didominasi oleh partai nasionalista pada masa itu. Dan setelah jadi senator, Ninoy ini mulai menyuarakan tuh banyak hal, khususnya kepada pemimpin negara pada saat itu yang sedang dipegang oleh Ferdinand Marcos soal rezimnya yang penuh dengan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan pada saat itu Ninoy mengatakan bahwa pemilu pada tahun 1967 itu penuh dengan berbagai korupsi dan kekerasan yang harus dibebaskan segera dari kekuasaan Ferdinand Marcos yang terkesan akan syarat akan korup pastinya. Bahkan Ninoy juga mengkritik Marcos yang dinilai ingin memiliterkan pemerintahan alias bakal banyak orang-orang militer yang menduduki jabatan-jabatan strategis negara yang dinilai nantinya akan gak seimbang buat Ninoy dan bakal syarat akan penyalahgunaan dan bahkan dinilai membuat budget militer itu menjadi membengkak. Buang-buang duit alias. Dia juga menilai bahwa pemerintahan Marcos banyak buang duit buat infrastruktur yang gak penting, mulai dari jembatan San Juanico yang katanya sebuah jembatan mewah yang mengarah entah kemana atau bridge to nowhere, yang dimana juga dia mengkritik juga proyeknya ibu negara Imelda Marcos yang didapuk banyak media sebagai ibu negara paling boros di dunia yang tembok rumahnya aja katanya pakai emas gitu ya. Yang katanya si Ninoy ini proyek pusat budaya atau cultural center bikinannya si Imelda Marcos yang diberikan nama Manila Film Center sebagai sebuah monumen yang memalukan, kata Ninoy. Kenapa memalukan? Karena proyek ini sepertinya tidak berkaca dengan besarnya angka kemiskinan di Filipina yang masih terjadi sampai detik ini dan terjadi parah banget pada zamannya rezim Ferdinand Marcos. Yang dimana sebenarnya sempat gue bahas di Aku Tolol bagaimana Filipina khususnya di Manila sebagai ibu kota itu nyembunyiin pemukiman orang miskin dengan membuat tembok yang super gede supaya orang tuh nggak bisa lihat. Jadi kalau kalian tahu dari airport menuju benar-benar kotanya itu di Makati kalau nggak salah, itu benar-benar dikasih tembok gede. Jadi pas di tol dari airport itu orang tuh nggak lihat banyak pemukiman yang orang-orang miskin di kiri kanan. Itu gue ngobrol sama PR dari Filipina pada saat itu, PR sebuah agensi yang kerja di Filipina. Jadi menurut dia tuh proyek pusat budaya itu memang memalukan aja karena budgetnya segede itu dan gak perhatiin kondisi masyarakat yang lagi susah pada saat itu. Daripada bikin cultural center, mending kan adalah ngebiayain orang-orang susah untuk dapat makan dan pekerjaan. Yang dimana juga cultural center tersebut yaitu Manila Film Center juga mengalami kecelakaan yang parah banget pada saat itu yang memang jadi sebuah kontroversi ya yang gede banget dan memang katanya sekarang jadi tempat yang horor gitu bagi orang-orang yang ada di sana atau bertugas atau bekerja di sana. Walaupun yang nggak tahu horornya beneran atau feeling doang atau sugesti gitu ya. Lalu semua opini Ninoy tersebut bisa dibilang dibungkam akhirnya oleh Ferdinand Marcos karena nih orang terlalu berisik gitu, bisa dibilang terlalu bising gitu ya di dalam pemerintahan. Jadi saat si Marcos ini memberlakukan martial law di Filipina yang sekaligus ngebuat dia tuh berkuasa cukup lama, si Ferdinand Marcos ini setelah pengumumannya pagi-paginya tuh si Ninoy dan antek-antek oposisi pemerintahan gitu ya atau teman-temannya si Ninoy Aquino ini langsung ditangkap pagi tuh pas banget setelah pengumuman martial law oleh Ferdinand Marcos. Dan akhirnya nih si Ninoy dengan antek-anteknya tuh dibawa ke markas tentara di Fort Bonifacio. Dan kalau moto martial law sendiri itu apa sebenarnya lebih kepada kekuasaan yang langsung turun ke para militer gitu. Jadi bisa dibilang militer yang megang kekuasaan lah pada saat itu untuk menstabilkan kondisi politik dan kondisi segala macamnya lah gitu kira-kira ya. Karena memang militer gitu. Tapi walaupun udah ditangkap dia tuh sebenarnya nggak pernah nyerah untuk menyuarakan opininya soal rezimnya Ferdinand Marcos dan dia justru bahkan berhasil nulis 10 surat untuk yang namanya tetap menentang rezimnya Ferdinand Marcos yang berhasil diselundupkan keluar dari markas tentara tersebut untuk dipublikasikan via Bangkok Post. Penyelundupan surat ini juga akhirnya ngebuat si Ninoy dan rekan-rekannya tuh dikurung di ruang kecil untuk bikin Ninoy Jera yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 1973. Di mana Ninoy dan rekannya dibawa pakai helikopter berlabel kepresidenan yang menandakan ini adalah perintah presiden langsung dan dengan keadaan diborgol dan matanya juga ditutup. Nah, mereka ini diantar ke Fort Magsaysay di Laur untuk dikurung. Yang kata Ninoy, ruangan yang disediakan itu terlihat baru banget dibikin dengan bau cat yang juga masih baru. Dengan kondisi ada jendela yang sudah dijeruji dan di luarnya itu ditutup dengan kayu-kayu. Dan Ninoy hanya diberikan 2 baju dan 2 celana dalam untuk ditukar-tukar aja udah gitu kalau kotor. Cincin kawinnya serta kacamata bacanya itu juga dirampas dan dikembalikan ke keluarganya tanpa penjelasan apapun. Dan Ninoy dikurung di tempat tersebut itu selama 30 hari untuk memberikan efek jera kepada Ninoy Aquino.
Lalu pada tanggal 27 Agustus 1973, dia itu dikembalikan lagi ke markas militer sebelumnya di Fort Bonifacio untuk menghadapi pengadilan militer atau military tribunal atas tuduhan pembunuhan, kepemilikan senjata ilegal, dan juga subversi terhadap pemerintah. Ya selalulah yang namanya aktivis-aktivis yang menyuarakan dan menjadi oposisi biasanya dianggap subversif gitu ya. Yang dimana semua tuntutan itu sebenarnya nggak beralasan dan hanya mengada-ngada aja untuk nyingkirin Ninoy bisa dibilang, sehingga dia tuh menolak untuk menghadiri dan mengaku tidak bersalah sama sekali atas tuntutan-tuntutan tersebut. Maka pengadilan akhirnya menunda persidangan dan pada 31 Maret 1975 pengadilan menyelidiki ulang kasus ini didukung dengan Ninoy yang melakukan mogok makan sebagai aksi protes dan hanya makan garam dan beberapa kandungan lainnya dan hanya 2 gelas air putih setiap hari, untuk menjadi sebuah aksi protes terhadap rezim ini gitu. Tapi protesnya nggak guna karena pada tanggal 27 November 1977 Nino itu dinyatakan bersalah dan dapat vonis hukuman tembak gitu kan. Tapi hukuman ini nggak pernah kejadian dan bahkan sejalannya waktu dia itu diberikan hak untuk yang namanya berdemokrasi. Dia itu melakukan promosi juga untuk pemilu parlemen 1978, bahkan berhasil mendirikan sebuah partai sendiri bernama Lakas Engbayan. Bahkan doi diperbolehkan juga untuk muncul di TV untuk berkampanye gitu ya. Tapi tentunya ini diplomasi bohongan, demokrasi bohongan, karena ujung-ujungnya walaupun pendukungnya banyak, partai ini kalah banget. Dan tetap kalah, bahkan suaranya atau suara vote-nya itu cuma 0 gitu, dan kalah sama ibu negara yaitu Imelda Marcos yang tentunya tidak mengagetkan sama sekali gitu hasilnya. Sama ya seperti Orde Baru pada saat itu ya. Dan akhirnya pada tahun 1980, tepatnya bulan Maret, Nino itu mengalami serangan jantung di selnya. Makanya dia itu minta untuk dioperasi di Amerika, tepatnya di Dallas, dan diizinkan akhirnya oleh pemerintah Marcos untuk pergi berobat. Ya lumayan lah kata Marcos supaya kira-kira bisa deactivated aja lah nih orang di Filipina. Jadi kalau emang mau pergi ke Amerika udah pergi aja lah gitu kira-kira. Dan setelah sampai Amerika ternyata Nino itu malah tinggal di sana dan akhirnya mengasingkan dirinya sendiri ya, self-exiled juga di Newton, Boston, Massachusetts bersama dengan keluarga intinya. Dan selama di Amerika, ternyata dia itu tetap memikirkan soal keadaan negaranya dan tetap memberikan berbagai kritik kepada pemerintahan Ferdinand Marcos pada saat itu lewat jarak jauh. Bahkan dia itu bikin pidato di Los Angeles pada tahun 1981 soal pembebasan Filipina dari rezim yang otoriter, bisa dibilang. Setelah itu karena dia merasa dia harus kembali ke Filipina untuk menyelesaikan konflik ini dan berniat untuk bernegosiasi juga dengan Ferdinand Marcos tentang negara dan kepemerintahannya, dan dia juga selalu berpikir bahkan untuk dia tuh lebih baik mati dan menghasilkan sebuah dampak daripada dia itu bisa hidup aman tapi tanpa sebuah arti untuk rakyat di Filipina. Maka dari pemikiran tersebut, dia itu memutuskan untuk kembali ke Filipina secepatnya untuk menyelesaikan sesuatu yang layak banget dilakukan walaupun taruhannya adalah nyawa dia sendiri. Serta memang keluarganya udah nolak banget untuk si Nino ini kembali ke Filipina karena berbahaya sekali kondisinya. Karena kalau memang dia balik gitu ke Filipina, itu bisa jadi momen terakhirnya. Karena dalam lapangan terbuka banget gitu. Jadi bisa kenapa-napa gitu. Lalu yang namanya niat seorang negarawan gitu ya, yang memang peduli sekali dengan rakyatnya, dia gak peduli dengan seluruh hal itu, seluruh warning dari keluarganya, dan dia memutuskan untuk kembali ke Filipina. Dia transit di Taipei dan bahkan dia sempat interview juga sama beberapa jurnalis di kamar hotelnya di Grand Hotel, dan dia bilang gue kayaknya bakal pakai rompi anti peluru deh nanti pas nyampe Filipina, dan dia minta juga untuk semua jurnalis yang ada di sana untuk nemenin dia selama penerbangan, dan dia ngomong juga sama para media bahwa lu tuh semua harus selalu siap dengan kamera lu nyalain terus karena mungkin akan ada sebuah aksi yang berlangsung dengan sangat cepat nantinya saat gue nyampe di Filipina. Jadi lo harus bisa selalu siaga. Dan mungkin gue udah gak bisa ngomong lagi sama lu setelah gue nyampe di Filipina. Kira-kira itu pembicaraan terakhir dari si Ninoy Aquino kepada para media. Dan sebelum kembali ke Filipina, dia itu juga sempat ke Singapura, Malaysia, Hong Kong untuk yang namanya berbicara kepada para pemimpin negara di sana untuk membicarakan soal apa yang terjadi di Filipina dan segala macamnya. Lalu barulah dia naik China Airlines Flight 811 Boeing 767-200 dan akhirnya mendarat di Filipina pada jam 1 siang lebih 4 menit tanggal 21 Agustus 1983. Bahkan pendaratannya pun masih terekam oleh media yang mendampingi si Ninoy di dalam pesawat, dan masih ada adegan senang-senang lah di pesawat. Bahkan ada adegan di mana si Ninoy ini ciuman juga. Jadi masih sangat fun pada saat itu di dalam pesawat. Sedangkan di luar pesawat itu udah ada lebih dari 1.000 pasukan bersenjata yang disiapkan sama Ferdinand Marcos untuk bisa mengamankan kedatangan Ninoy agar tidak terjadi apa-apa saat pendaratan dan kedatangan Ninoy.
Dan setelah mendarat, para tentara pun itu langsung masuk ke pesawat dan menuntun Ninoy untuk keluar pesawat untuk bisa dimasukkan ke sebuah mobil dan dikirim lagi ke tahanan militer. Tapi anehnya saat dituntun itu bukannya lewat jet bridge yang sudah ditentukan, ini malah turun tangga menuju apron alias tempat parkir pesawat gitu ya, yang biasa kalau lu ke airport lihat di pinggir-pinggir, nah itu apron ya. Jadi langsung turun ke sana. Tapi ternyata di depan para pendukungnya yang sudah nunggu kedatangan Ninoy yang sudah pakai pita kuning dan juga baju kuning sebagai tanda gitu ya. Itu tiba-tiba ada teriakan pusila, pusila katanya, alias kalau bahasa Indonesianya tuh tembak gitu, dan terdengar sebuah suara tembakan. Dan kejadiannya itu sebenarnya sempat rekam sama kamera, tapi yang benar-benar rekam adegan tersebut itu hilang footage-nya karena bisa dibilang buram banget karena kena cahaya matahari atau kena exposure yang terlalu besar itu terhadap cahaya. Jadi gambarnya buram banget. Jadi yang kelihatan tuh cuman yang dari dalam doang dan nggak ngeliatin kondisi benar-benar Ninoy Aquino itu ditembak gitu. Dan selain ada Ninoy yang tertembak, itu ada satu orang lagi yang bernama Rolando Gallman yang juga ditembakin sama tentara yang ditugaskan menjaga kedatangan Ninoy, yang katanya si Rolando inilah yang adalah eksekutornya. Ninoy pun meninggal saat dimasukkan ke van dan belum sempat dilarikan ke rumah sakit juga. Itu udah keburu selesai karena kena di bagian belakang kepala. Walaupun banyak juga orang yang nggak tahu apakah memang benar-benar Ninoy itu meninggalnya di dalam van atau memang sebenarnya di dalam van justru diselesain. Nah itu masih menjadi sebuah konspirasi juga, menjadi sebuah polemik juga. Sampai detik ini kasusnya tuh masih menjadi misteri karena Rolando Gallman itu dipercaya hanya jadi kambing hitam di balik para petinggi yang mungkin sudah merencanakan ini dari jauh-jauh hari. Walaupun anggapan soal bahwa Ferdinand Marcos yang merencanakan ini juga masih menjadi pertanyaan. Karena pada saat Ninoy itu sampai ke Filipina, si Ferdinand Marcos ini sedang sakit dan lagi ngejalanin operasi di istana. Tapi kan bisa aja ya, doi juga udah ngasih arahan dari jauh-jauh hari, mungkin itu juga bisa kejadian. Banyak lah prediksi-prediksinya gitu ya. Apalagi kenapa Rolando Gallman ini bisa nembus pengamanan yang lebih dari 1.000 orang tentara dan dia masuk ke line 1 dari titik pengamanan Ninoy, ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Kan memang banyak banget orang yang ngawasin gitu ya. Bukan 1.000 kan gak hanya berdiri berbaris kayak anak SD lagi mau masuk kelas kan. Itu kan pasti ada yang di atas dan segala macam. Tapi kenapa ini orang bisa lewat dari pengamanan? Itu juga jadi pertanyaan besar khususnya bagi para pendukung Ninoy Aquino dan keluarganya. Makanya setelah kejadian pun ada sekitar 25 orang militer yang terdiri dari jenderal dan juga kolonel yang akhirnya disidang. Bahkan untuk keluar dari tuduhan Ferdinand Marcos juga membuat kelompok independen untuk menyelidiki kasus ini. Walaupun gak ngasilin banyak hal. Formalitas lah ini ya. Formalitas kita selalu tahu lah ini formalitas ya. Bahkan kata Corazon Aquino, dalang sesungguhnya tuh masih memegang kekuasaan sampai sekarang. Bahkan gue masih baca artikelnya tuh tahun 2021. Corazon Aquino tuh sempat ngeluarin statement. Corazon Aquino ini adalah istri dari Ninoy Aquino. Dia bilang bahwa orang-orang yang benar-benar berdiri di balik kasus ini itu adalah orang-orang yang masih memegang kekuasaan sampai detik ini dan bahkan masih punya kekuatan yang besar secara political power. Dan dia gak akan nyerah untuk mengungkap siapa sesungguhnya mastermind dari rencana tersebut. Dan disayangkan banget saat Brigjen Luther Custodio yang saat itu memegang jabatan tertinggi dari keamanan aviasi atau AFSECOM itu sudah meninggal karena kanker hati setelah dihukum atas kejadian Ninoy yang diyakini akan bersuara sebenarnya lebih banyak soal siapa mastermind dari kejadian di hari itu yang masih misteri sampai detik ini. Jadi sampai detik ini nggak ada yang berani bersuara sesungguhnya soal apa yang terjadi dan siapa orang yang sesungguhnya. Dan semua yang mau bicara selalu ngomong hal yang sama, yaitu nuduh Gallman adalah pelakunya. Tentunya kejadian Ninoy ini menjadi sebuah momentum bagi para oposisi untuk bersuara lebih keras yang akhirnya berhasil menurunkan kekuasaan Ferdinand Marcos pada tahun 1986 melawan istri dari Ninoy Aquino yang sebenarnya hasil pemilunya tuh menang tuh si Marcos lagi, tapi karena protes gede-gedean ujung-ujungnya Ferdinand Marcos itu mengundurkan diri dan Corazon Aquino berhasil jadi presiden. Ini juga ngebuat pada tahun 1987 nama Manila International Airport itu dirubah jadi Ninoy Aquino International Airport sebagai bentuk penghormatan serta juga menjadi sebuah memoir atau pengingat dari kejadian Ninoy pada hari itu. Mengingatkan kita kepada rezim Orde Baru yang Soeharto akhirnya mengundurkan diri karena protes besar-besaran. Memang agak mengingatkan itu dengan banyaknya hilangnya aktivis dan segala macamnya. 13 aktivis hilang pada hari 98. Tapi kita tidak ke sana karena saya lagi bahas Ninoy Aquino. Tapi itulah dia kasus soal Ninoy Aquino
Kalau misal kalian mau lihat kondisi bener-benerannya gitu ya, bener-beneran kondisinya, terus bagaimana baju Ninoy Aquino yang akhirnya dimuseumkan juga di kejadian hari itu, mungkin kalian bisa lihat di YouTube. Itu banyak yang detail, nggak mungkin juga gue masukin ke video kali ini, karena pasti nanti saya dikenain lagi gitu ya. Nanti saya lagi. Boleh nggak sih ngomongin di YouTube tuh? Terkenal lagi. Sensornya kali ya. tapi itu dia. Kalau misalkan mau lihat situasi sesungguhnya, kalian bisa lihat banyak dokumenter yang ngebahas soal Ninoy Aquino yang mungkin bakal jauh lebih emosional kalau dibawakan versi dokumenter, karena gue benar-benar cuma nyeritain bagaimana proses perjalanan karir Ninoy Aquino sampai pada tanggal kejadian di airport. Yang dimana dia tuh pengen banget, punya mimpi besar banget untuk bisa berdiplomasi dan menyelesaikan apa yang terjadi di negaranya dengan baik-baik sama ketua rezim pada masa itu, tapi ternyata semuanya nggak pernah kejadian dan Ninoy nggak pernah berdiplomasi, dan memang betul dengan visi dia bahwa dia lebih baik mati dengan sebuah dampak besar, dan itu yang terjadi. Dengan kematiannya Ninoy, akhirnya oposisi atau para pejuang itu bisa bersuara lebih keras dan akhirnya berhasil untuk menurunkan Ferdinand Marcos pada saat itu. So itulah dia kasusnya Ninoy Aquino, dan gue berduka juga buat Ninoy Aquino yang juga sudah meninggal gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di Instagram, di Twitter, gue ada di @rivaldosantosa. Dan sampai jumpa semuanya di video-video selanjutnya, karena masih banyak kejadian-kejadian politik yang seru seperti ini untuk bisa kita bahas dan kita kupas. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.